Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan rizki sehingga pada kesempatan hidup kita ini kita bisa mengisi dengan ibadah dengan baik dan istiqomah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Kalau sebelumnya 214 ya Pak? Ya, sekarang 215. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Bapak Ibu sekalian, masih ingat ayat yang sebelumnya tentang apa Bapak Ibu?
sebelumnya lali. Ya. Tentang ujian ya. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jadi surga itu tidak mudah sebagaimana yang sering kita bayangkan. Ya, ayat yang kemarin kita bahas memang para ulama itu tidak satu pendapatnya terkait dengan sebab turun dari ayat itu. Ada yang mengatakan ayat tersebut terkait dengan perang Uhud, perang Khandaq. Ada yang mengatakan juga perang Ahzab. Ya, yang jelas bahwa begitu berat perjuangan para sahabat dan juga Kanjeng Nabi sampai beliau seakan-akan protes sama Allah itu, ini kapan pertolongan Allah itu akan datang gitu ya. Karena memang Allah sampaikan ya tidak mudah untuk dapatkan surga itu. Sebelum datang kepada mereka ujian sebagaimana Allah pernah timpakan ujian itu pada orang-orang sebelumnya. Ujiannya berupa apa? Ba'sa dan dharra. Nah, ternyata di antara ujian-ujian yang berat-berat itu ada dua ujian paling berat yang kita rasakan. Informasi yang diberikan oleh Allah pada kita. Yang pertama adalah terkait dengan harta. Ujian harta itu bukan ujian yang ringan, ya, ujian yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan tuntunan bagaimana mencari rizki itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan ketika rizki didapat, itu ujiannya juga tidak kalah beratnya dibandingkan dengan tadi mencarinya. Kalau kita kan biasanya yang paling berat apa? Nyari katanya. Apa kata golek kerjaan angel banget sekarang gitu ya. Sehingga banyak orang yang menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan, baik berdasarkan nilai-nilai norma kemasyarakatan maupun agama seringkali. Tetapi bukan kemudian kalau sudah didapat tidak berat itu. Kalau uangnya sudah ada berat juga ternyata. Iya, berat itu. Nah, kecuali kalau nggak punya uang. Itu kalau uangnya ada itu ya antara buat infak atau buat healing, buat piknik. Nah, karena libur panjang kan sekarang, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, makanya di Jogja ini sudah, kalau Bapak Ibu jalan tadi platnya sudah macam-macam, tidak hanya AB saja ya, karena memang agak panjang ini. Jadi mungkin berangkatnya mulai kemarin sore, hari ini libur, besok libur, besoknya lagi libur. Ya antara itulah kalau sudah punya. Kalau nggak punya sih di rumah aja kan santai, nggak berat kalau nggak punya. Maka orang-orang yang uangnya banyak itu pasti akan ada kemungkinan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana mereka harus mentasarufkan harta yang mereka punya supaya harta yang mereka punya itu bisa ditasarufkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Maka Allah sampaikan, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, kata Allah, nah kira-kira terjemahan bebasnya begitu, mereka para sahabat akan bertanya kepadamu madza yunfiqun, tentang apa yang mereka harus infakkan ya, tentang apa yang mereka harus infakkan, karena uangnya ada gitu. Maka kalau pertanyaan itu nanti datang, qul, katakan kepada mereka, ma anfaqtum min khairin, ya, apa saja harta yang kamu nafkahkan,
Jadi harta itu di sini disebut dengan khair nggih. Min khairin itu maksudnya adalah harta itu. Ya, khair itu kebajikan, dan harta itu di beberapa tempat dalam Al-Qur'an memang dibahasakan dengan bahasa khair. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Nah itu ya, khairan itu kalau panjenengan sugih begedu, iya tanahnya sak belang gentak itu angke ngokae gitu, kok sudah ada tanda-tanda bahwa usia kita ndak panjang ya, maka itu min khairin tadi itu kan disebutnya dengan harta. Intaroka khairan, kalau kalian punya harta yang banyak, khair itu, maka hendaklah berwasiat. Nah itu, walaupun di kalangan para ulama ayat tersebut dalam diskusi soal apakah ayat ini secara hukum masih berlaku atau sudah dinasah dengan ayat tentang waris itu ya, karena dalam waris orang tua itu sudah dapat atau bagian dari ahli waris dari anaknya yang meninggal. Nah, yang ahli waris ya tentu tidak bisa dapatkan wasiat. Nah, kira-kira begitulah. Sehingga ada diskusi di kalangan para ulama. Nah, saya hanya menjelaskan khair itu. Nah, sehingga memang kenapa harta itu dibahasakan oleh Al-Quran dengan kata khair, yang maknanya khair itu kan aslinya baik gitu ya. Karena memang sejatinya harta itu baik, makanya harus dicari dengan cara yang baik dan dimanfaatkan juga dengan cara yang baik pula tuh. Seyogyanya begitu. Nah, sampaikan kepada mereka kalau memang mereka hendak menginfakkan harta yang mereka punya, maka utamakan dulu. Kalau dalam tafsir At-Tanwir itu kan penyebutan yang berurut itu menunjukkan pada prioritas tuh. Falil walidaini, maka bagi kedua orang tua. Nah, uang duit akeh iki ya sing dipikirkan dhisik iki wong tuane. Nah, gitulah kira-kira itu ya. Kecuali kalau wong tuane kuwi presiden. Ya rasa dipikir kalau ndek duit dhewe oke gitu ya. Bahkan pensiunan di Indonesia ini yang tidak 80%, biasanya gitu ya, kalau kita pensiun itu kan 80% dari gaji pokok kita kemarin. Halo bapak-bapak yang pensiun. Iya, tapi kalau jenengan pengen 100% atau 75 ya, 75 UAD niku sing 80% yang di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, kalau pengen 100% ya jadi presiden, karena presiden dan wakil presiden itu pensiunnya 100% dari haji pokok. Nah, ini ya abot jadi presiden niku, waduh jadi ketua RT ra kepilih ya. Jadi presiden, jadi ketua RT ra kepilih ya. Ya abot. Ya. Jadi kedua orang tua dulu, jangan sampai orang tua terlunta-lunta padahal anaknya termasuk anak yang punya harta ya, atau kaya. Wal aqrabin, dan kerabat. Nah, kenapa ini disampaikan Al-Quran gitu ya? Memang dituntunkan oleh Allah karena tidak mudah terkait dengan harta itu. Kalau kita berinfak kepada orang lain, bukan kepada orang tua atau kerabat, itu biasanya banyak orang yang bersemangat. Ya, kenapa? Karena ada reward yang didapatkan berupa pujian yang luar biasa. Kayak atase dudu wong tuane, dudu dulure, kok yo gelem. Wah, menehi pancen Pak Kholis kayak apik tenan, wah gitu. Tapi kalau kita ini berinfak atau kita memberikan harta kepada
membantu orang tua kita atau kerabat kita ra ono sing muji memang. Gitu nggih Pak. Ayo wajar wong kaya dulure yo gitu. Dengan jenengan ndak akan dapat nilai plus itu. Nah, tapi sehingga banyak orang akhirnya kerabat dekat dilupakan atau tidak dalam prioritas, malah prioritasnya orang yang jauh-jauh ya. Bukan tidak boleh loh karena orang yang jauh-jauh itu nggak apa-apa, tapi prioritaskan dulu orang tuanya dan kerabatnya gitu ya. Apalagi nanti kalau wartawannya banyak itu biasanya ya, atau menjelang pilkada biasanya banyak orang lomo nggih ya. Wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wa banis sabil ya. Jadi orang-orang yang perlu diperhatikan adalah mereka yang ibnu sabil. Ibnu sabil itu ya tidak mesti orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu macam-macam niku nggih mboten. Misalkan saja ya wong sing sugih banget ini, orang ini kaya sekali sebenarnya. Soalnya kan sekarang kita nggak pernah bawa uang ya Bu. Ya, bawa HP mungan. Paling nang dompet itu ono emang 1.000 gitu. Iya, saya mana-mana nggak pernah saya bawa dompet itu. Katanya bahaya kalau dompet disai di belakang itu. Apa kesehatan ya, karena nggak imbang. Nah, paling nang mobil ya ono 1.000. Karena sekarang semua yang kita punya sudah di HP. Delalah dhek piknik nang kampungin jenengan, kampungin desa keso-keso niku lho. Kiris ra ono. Ya. Nah, beliau lapar tuh, uangnya banyak tapi nang HP. Ya kan? Mau beli warung kabeh di kampung itu harus pakai uang cash. Nah, ini pun juga dimaknai dengan ibnu sabil. Dia orang yang memang membutuhkan dalam perjalanan. Wah, kayak mobilnya apik banget tok, mosok dibantu. Lala kasusnya kaya ngono kuwi mau. Ya, mobilnya apik banget, tapi memang uang mereka tidak bawa uang cash. Gitu. Padahal di masyarakat itu nggak bisa kecuali dengan cash semua transaksinya itu. Wah, iki koyo enak wong ngelih gitu ya. Enak wong ngelih atau kehabisan bensin. Ya, akhirnya ya udah, karena kita punya harta, itu pun juga harus menjadi perhatian gitu. Jadi maknanya tidak hanya mereka yang secara ekonomi itu ekonomi kelas menengah ke bawah, tapi yang ditekankan adalah di sini prioritas untuk berbagi, membantu ya dengan harta yang kita miliki. Nah, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian lakukan min khairin, dari kebajikan-kebajikan ya, walaupun nanti banyak orang tidak memberikan apresiasi ya, karena tadi ya wajar gitu, dan seterusnya itu. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui ya. Sekalipun kita berinfak dan tidak ada orang yang memberikan apresiasi, karena memang infak kita diperuntukkan bagi kerabat dekat atau orang tua bahkan gitu ya, nggak ada lah orang memujinya wong kuwi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kebajikan sesuai, bahkan bisa berlipat-lipat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, jadi harta itu. Yang kedua apa? Yang paling berat di dalam ujian yang kita hadapi
adalah ujian terkait dengan jiwa kita. Nah, harta dan jiwa nanti itu. Makanya ayat berikutnya kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian itu berperang. Ya. Wa huwa kurhul lakum, sekalipun berperang itu bukan termasuk sesuatu yang kita sukai, bahkan kita mungkin benci, nggak suka. Ada yang suka perang? Nggak ada gitu. Pasti kita nggak suka karena perang itu punya resiko. Ya, resiko hilangnya harta dan juga bisa jadi malah nyawa. Ya. Jadi memang tidak ringan kalau kemudian kita harus berjuang sampai nyawa kita harus hilang. Wah, itu enggak gampang, Pak. Karena semua orang pingin bahkan hidupnya sejahtera dan sehat. Ya, panjang umur. Itu, Pak. Kalau sampai kehilangan nyawa ya abot itu, berat. Gitu ya, berat. Wa asa an takrahu syai'a, yang bisa jadi apa yang tidak kalian sukai dari sesuatu itu, wa huwa khairun lakum, padahal itu baik bagi kalian. Nah, jadi perang itu memang tidak disukai, tapi bisa jadi perang itu baik buat kita. Nah, kita kan juga merasakan hal yang sama toh. Seandainya dulu bapak-bapak moyang kita itu tidak mau perang, karena ya kita sekarang tidak bisa begini juga. Ya, mereka berperang karena ada harapan masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah, itu kadang-kadang begitu. Hal yang tidak kita sukai, kalau itu memang ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah, harusnya kita punya pandangan pasti itu ada kebaikan buat kita. Nah, seandainya pun kita nggak suka, tetapi karena itu perintah Allah, pasti ada kebaikan. Ya, janjane bagi orang kita itu kalau subuhan itu ya rada abot asline. Penake ya ngerintak tuh. Tidur. Iya. Ya, tapi karena ini perintah Allah ya kita laksanakan. Akhirnya banyak kajian-kajian tentang manfaat dari perspektif ilmiah, kajian-kajian ilmiah tentang sholat subuh. Wah, jadi pernafasan kita jadi nyaman dan seterusnya itu ya, kajian-kajian. Oh, ternyata memang perintah ini manfaatnya besar buat kita walaupun kita tidak suka. Mending nangis sekarang, tertawa di esok hari. Atau bahkan ada orang yang tertawa atau tersenyum atau menangis, mohon maaf, ada orang yang menangis, kenapa dulu harus menangis kita itu? Ya, jadi tangisan bahagia kita itu kadang-kadang kita itu, wah ngopo ya aku biyen dadak nangis gitu ya. Iya, ya kan ada gitu ya. Jadi sekarang kita bahagia sampai kita menangis. Apa yang kita tangisi? Kenapa biyen kita itu sampai nangis, padahal tembe mburine apik banget, luar biasa kayak begini itu. Dan itu ada itu. Jadi kalau bisa malah begitu gitu ya. Sekarang ngelihat, wah biyen dodol rokok gitu ya, dicangking dikek ngarep, ya nangis biyen. Ya, saya itu kalau jualan rokok itu jadi nangis, Bu. Pertama saya nggak ngerokok masalahnya. Ya, dari mulai pondok dulu saya nggak pernah ngerokok. Semua keluarga saya itu, masuk bapak dan kakak-kakak saya itu kan ashabul udud. Bukan uhdud ya, ashabul udud itu. Perokok berat.
Iya, tapi saya enggak ngerokok, memang saya enggak ngerokok dari awal. Cuman waktu itu saya hanya melihat peluang untuk saya bisa makan itu hanya dengan jual rokok, peluangnya. Karena ada teman yang ngajak, dodolan rokok, wah ya, saya dodolan rokok nang ngarep Gardena itu. Kayak ngarep itu. Dulu awal-awal saya berangkat ke Jogja 94 itu. Ya, biyen. Biyen. Ya nangis jane itu, aku irang rokok, aku ngindari rokok kok malah aku dodol rokok tuh ya. Itu ya gimana ya, akhirnya saya tetap muter otak itu harus gimana supaya saya terhindar dari jual rokok itu. Seminggu ya ndelalah sing tuku rokok itu. Mboten sing tuku rokok niku wong Banyuwangi nembe nggarap proyek belakang galeri itu. Nah, saya tanya, "Cik butuh tenaga ora, Pak?" Ah, gitulah kira-kira itu. Tapi aku mbek kuliah, iso aku kudu kuliah. Lah iso, penting aku iso madang wae. Ya ora apa-apa le. Engko sampean bar kuliah langsung nang proyek gue, gitu. Jadi saya meninggalkan jual rokok, ganti kuli bangunan. Iya, ini biyen. Iya, tapi saya sekarang jadi lihat apa? Ingat itu saya menangis juga. Menangisnya bahagia. Ya Allah, kenapa dulu saya harus nangis ya? Padahal itu jalan yang memang harus engkau tunjukkan supaya saya bisa seperti ini hari ini. Kalau dulu mungkin tidak seperti itu, saya juga nggak bisa seperti sekarang gitu. Nah itu yang nggak kita sukai, tetapi ternyata ada kebaikan yang luar biasa. Nah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tuh. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai itu padahal itu buruk bagi kalian. Misalkan saja ya sudah, kita ndak usah perang saja, damai-damai saja gitu ya, dalam kungkungan penjajahan orang lain gitu. Tapi nyawa kita ndak hilang. Nah, tapi apa yang kita sukai itu belum tentu di ujungnya itu membawa kebaikan, bahkan bisa membawa keburukan. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu Allah sudah ngukur tentang manfaat untuk kita. Karena Allah tidak pernah punya pamrih. Allah itu tidak punya pamrih sedikit pun. Kalau kita kan mesti pamrih. Kalau kita kebaikan yang kita lakukan, ada tidak yang tidak pamrih? Nggak ada. Makanya kita itu nggak layak dapat pujian, itu nggak layak. Karena yang berhak dipuji ya hanya Allah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu berbuat kebajikan dengan sadar, dan kebajikan yang dibuatnya tidak ada pamrih sedikit pun. Karena Allah nggak butuh apa-apa kan. Kalau kita kan butuh sesuatu. Jadi kalau panjenengan punya peliharaan kesayangan gitu ya, apa pitik apa manuk, nah, manuk misalnya iya, jenengan tukokke panganan luweh larang daripada sing adewe pangan itu biasanya. Karena saking sayangnya karo peliharaannya itu untuk burung tadi atau untuk kita hakikatnya. Kasih makanan yang enak-enak burungnya. Bukan, itu untuk kita supaya le ngoceh iki ben enak dirungokke. Bendino pitike dipakani wong urung sarapan, pitike wis sarapan. Wah, kae bapak kae memang wonge apian tenan. Dekne urung madang pitike wis do madang. Ya gitu. Bukan itu dikasih makan tiap hari supaya cepat besar dan segera biasa dibawa ke pasar itu. Atau bisa disembelih itu. Minimal pamrih kita adalah menghilangkan rasa sakit dalam hati kita. Itu minimal. Orang berbuat baik. Panjenengan misalkan saja punya tetangga yang tidak beruntung secara ekonomi.
jenengan ngerti rekosone gitu ya, anake akeh, bapake kerja kala-kala ana kala-kala nggih mboten, jenengan tahu keadaannya, mau makan saja susah, golek utangan ke sana kemari karena memang kondisi. Kan kita tidak nyaman hati kita lihat itu. Ada yang bisa tidur nyenyak ketika melihat tetangga kayak gitu tuh? Enggak toh? Ingat kita, ning lak jenengan mung pikir tok ngono kuwi, nang atine dhewe nyesek kuwi. Ate turu eling tanggane tangga kuwi mangan ora ya. Ning lak jenengan kuwi esok-esok wis ngeteri beras ke yang bersangkutan, jenengan pulang itu dengan tenang, bahagia, nggak mikir lagi penderitaan tetangga kita itu. Alhamdulillah itu untuk tetangga kita atau untuk kita sebenarnya? Untuk kita itu, untuk menghilangkan rasa tidak nyaman di hati kita itu. Karena setelah kita ngasih, hati kita jadi tenang. Tapi kita nggak ngasih, kepikiran terus kita itu. Kita nggak punya uang, mau bantu nggak duit tadi we. Kan mau jadi pikiran itu Pak. Ya Allah, kayak nyileh mau nempel beras sekilo we. Aku dhewe yo korona ono iki tok gitu ya. Wes kelop mikir niku. Nah, kalau kita ngasih, oh iki aku sekilo kono si ono sekilo turan sekilo tak kayak kewe sekilo. Itu kita tidur dengan nyenyak. Maka ketika kita memberi, untuk siapa sebenarnya? Untuk diri kita sendiri hakikatnya itu. Pamrih kita itu. Kata Imam Al-Ghazali ya, pamrih kita itu minimal menghilangkan rasa sakit di hati kita itu. Nah, sehingga keputusan-keputusan kita selalu ada pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Maka kalau saya perintahkan kepada panjenengan melakukan sesuatu, belum tentu perintah yang saya perintahkan ke jenengan itu baik bagi panjenengan. Belum tentu, karena saya selalu punya pamrih. Mungkin baik, mungkin juga tidak. Itu pilihan aku sesok, lek aku dadi itu. Bisa jadi dibuktikan iya sehingga akan membawa kebaikan buat kita, bisa jadi juga lali itu. Karena kita ada pamrih di situ tuh. Sehingga nggak ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia itu membawa kebaikan dalam pengertian untuk keseluruhannya. Itu tidak akan pernah ada. Ya. Semua produk-produk yang kita bikin, kebijakan, undang-undang itu tidak ada itu kok menguntungkan bagi keseluruhannya. Kadang menguntungkan bagi rakyat, tidak menguntungkan bagi pengusaha. Kadang menguntungkan pengusaha tapi tidak menguntungkan bagi rakyat. Tetapi mana prioritas, kan gitu biasanya kita itu. Mana dulu yang prioritas kita itu. Karena ya ini manusia kita selalu ada pamrih. Tapi kalau Allah yang perintahkan, karena Allah tidak pamrih gitu ya, itu pasti akan membawa kebaikan buat kita. Karena Allah tidak pernah berpikir apa yang kita lakukan akan membawa kebaikan buat Allah. Enggak, Allah enggak butuh apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Allah tuh maha tahu atas kebutuhan dan kebaikan bagi kita, hamba-hambanya. Karena kita desain produknya juga dari beliau, dari dia, dari Allah. Yang tahu betul Nurkholis kuwi ora iso dadi wong sugih. Bocah kuwi yang ngerti wong sugih iki ra gelem ngisi pengajian biasanya. Dolan wae. Misale loh itu ya Allah tahulah wong Allah yang bikin saya. Iya, wis apike Nurkholis wis diwe cukup wae lah ngono. Nah, ngono kuwi Bu. Ya sudah, kita jalani saja itu. Enggak usah iri sama mereka yang sugih dan seterusnya. Ya itu sudah haknya Allah. Wallahu yaqtassu bi rahmatihi ala may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Nah, kira-kira begitulah perspektif yang harus kita bangun supaya ada dua hal yang memang berat itu dalam hidup kita itu kalau sudah menyangkut harta dan nyawa kita.
Itu akan terjadi enggak Pak? Ya bisa juga akan terjadi pada kita itu. Kita itu baru dikasih tahu saja bahwa ini akan ada gempa yang luar biasa. Sesarannya itu sudah memanjang dari mulai saiki wis apa kata istri saya itu, Abi nanti kalau piknik atau kalau jangan di samping. Kalau kemana-mana Abi cari hotelnya yang lantai bawah saja, jangan yang di atas. Iya itu baru kayak gini tuh. Ya jadi pesan, padahal saya berangkatnya masih lama, itu pesannya toko saiki. Iya. Abi mau kemana? Abi mau ke Malaysia, Abi. Kalau di Malaysia jangan ke Singapura, jangan ke Kuala Lumpurnya, Bi. Cari nanti yang agak jauh. Kenapa? Kuala Lumpur itu bawahnya gorong-gorong itu. Gerong tuh tanahnya itu katanya. Nanti iso amblek hilang wong India. Wong India ra ketemu-temu gue bi seminggu ketemu nih. Ya, jadi urusan nyawa kuwi ternyata enggak mudah ternyata. Ketakutan karena prinsipnya kita ini ya pengen urip aslinya gitu. Nah, dua hal itu. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi. Nah, jadi ada Abdullah bin Jahaz bersama dengan 12 sahabat yang lain. Itu menyerang orang-orang musyrik. Habis malam Abdullah bin Jahaz dan 12 sahabatnya menyerang orang musyrik itu, ternyata heboh berikut paginya itu. Karena menurut masyarakat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz dan 12 sahabat itu tidak benar, menyalahi aturan yang sudah baku sejak semula, yaitu larangan untuk berperang di bulan haram. Sementara malam itu masih masuk bulan Rajab. Walaupun Abdullah bin Jahaz dan 12 sahabatnya itu punya dugaan iki wis lewat bulan Rajab, malam ini sudah bukan bulan Rajab lagi. Tapi masyarakat punya keyakinan ini masih bulan Rajab dan itu masuk bulan haram, sehingga jadi viral itu. Paginya banyak orang diskusi tentang sikap buruk melanggar aturan yang sudah baku yang telah dilakukan oleh umat Islam. Abdullah bin Jahaz itu, ini sahabat Nabi, sahabat yang luar biasa bagus. Maka Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad tuh, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Wahai Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Padahal janjane itu sudah hal yang sudah lumrah dipahami, tidak boleh itu. Di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah itu, mulai sebelum Al-Quran turun sampai Al-Quran turun tetap melestarikan larangan perang di bulan haram. Tetapi ini kok dilakukan oleh sahabat panjenengan, mesti heboh besok. Nah, mereka akan bertanya apa sudah berubah hukum itu, ya, sehingga Abdullah bin Jahaz atau umat Islam menyerang orang musyrik. Maka kalau nanti pertanyaan itu muncul dan ditanyakan kepadamu wahai Muhammad, qul, katakan, qitalun fihi kabir, itu ya. Berperang di bulan haram itu dosanya besar. Nah, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz dan 12 sahabatnya itu dosanya besar. Nah, walaupun bagi Abdullah bin Jahaz sebenarnya Abdullah bin Jahaz punya keyakinan itu tidak di bulan haram. Iki wis keluar bulan Rajab, iki wis tanggal 1 iki. Ya, tapi masyarakat menganggap itu masih di bulan Rajab. Nah, seandainya itu pun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz itu dosa besar.
Ya, karena melakukan penyerangan di bulan haram. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi wasaddun an sabilillah, menghalangi seseorang untuk berjuang di jalan Allah, ya, kekufuran kepada Allah, melarang orang masuk Masjidil Haram seperti dilakukan oleh orang-orang musyrik ya ini. Ya kan, ini kan orang musyrik ini yang tanya itu, protes lah. Ya kira genah ki wong Islam ya. Gitu. Tetapi yang mereka lakukan saddun an sabilillah, mereka menghalangi orang untuk dekat dengan Allah. Kemudian kekufuran mereka kepada Allah, melarang umat Islam untuk masuk ke Ka'bah, masuk untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ke-5 Hijriah. Ya kan? Wa ikhraju ahlihi, mengusir orang-orang Islam dari Mekah. Akbaru indallah, dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa siapa tadi? Abdullah bin Jahaz tadi. Kenapa? Karena Abdullah bin Jahaz itu melakukannya karena menduga bahwa itu tidak masuk di bulan haram. Tetapi yang jelas-jelas dosanya sangat besar itu dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik itu, ngalangi umat Islam, mereka kufur, ngusir umat Islam dari kampung halamannya. Itu menurut Allah dosanya lebih besar, ya. Maka wal fitnatu akbaru minal qatl. Apa biasanya? Fitnah itu lebih, wah itu ya, itu terjemahan jenengan. Iya, terjemahan gue marak ke Quran kemana-mana itu. Angger di fitnah wong mesti dalile niku. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya karena memang kita memahami fitnah itu dalam pengertian fitnah bahasa kita itu. Nah, dalam Al-Quran kan ada bala, ada musibah, ada fitnah, disebut tuh. Ketika Al-Quran menggunakan kata bala, itu sama, hampir sama terjemahannya dengan bahasa kita bala itu. Ketika Al-Quran menyebut musibah, ADW juga punya kan bahasa untuk musibah itu. Itu sama, hampir sama. Tapi ketika Al-Quran menyebutkan fitnah, jenengan juga punya kosakata fitnah. Fitnah kita dengan fitnah Quran itu beda maknanya itu. Kalau fitnah kita kan itu nembe di fitnah karo wong. Artinya apa itu? Kita digunem sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oh dudu aku kok sing kondo, kok aku sing diarani sing kondo-kondo. Nah, itu berarti jenengan nembe entuk fitnah teko wong gitu. Mosok anakku difitnah bendina kajene digoncengi wong lanang beda-beda. Nah, esuk sing jemput beda, sore sing ngenterke beda. Wah, viral nang masyarakat. Padahal sing esuk kuwi sing ngenterke pamane. Nggih, sore sing jemput kuwi adine. Wah iki dadi rapayu anakku. Tapi ya diisukke difitnah anakku ki bocah wedok gampangan. Itu fitnah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi fitnah dalam bahasa Arab, bahasa Quran kan bukan itu maknanya. Ya, bukan itu maknanya. Fitnah itu ya hampir sama dengan bala, meh sama dengan musibah gitu. Bahasa Qur'annya fitnah itu kan ujian, cobaan yang diberikan oleh orang lain terhadap kita. Karena makanya kita kan sering diwanti-wanti oleh Allah bahwa takutlah kalian atas sesuatu keburukan yang akan menimpa kamu, ya, padahal keburukan tersebut sebenarnya
tidak langsung diserahkan kepada kita itu. Jadi misalkan saja di kampung kita itu ada tempat prostitusi taruhlah lah, atau jual minuman keras misal. Perumahan Gedong Kuning itu ono bandare nang kono kuwi sing dodol minuman keras misale lho. Kita kan bukan kita, itu hanya satu rumah saja, oknum saja di situ. Tapi kan adewe kena pulute kuwi. Panur kondi, apa omain di? Aku perumahan Gedong Kuning, Pak. Wah. Iya. Nah gitu loh kadang-kadang itu. Jadi kita itu kena dampak dari keburukan yang diperbuat bahkan bukan oleh kita, oleh orang lain. Itu fitnah. Nah, apa yang dimaksud dengan wal fitnatu akbaru minal qatl? Siksaan-siksaan yang telah diberikan oleh orang-orang musyrik Makkah terhadap umat Islam, itu namanya fitnah itu. Yang dulu mereka diusir, bahkan mereka dulu disiksa gitu. Itu lebih besar dampak mudorotnya ketimbang dibunuh. Kalau dibunuh kan langsung mati itu wong. Kalau orang itu ditelentangkan kayak yang dialami oleh Bilal taruhlah itu. Iya. Ora dine madang seminggu, kemudian digeret di tengah padang pasir, nggak terima, di dekek nang dhuwur watu, dihimpit lagi dengan waktu yang panas, kan mending dipateni daripada gitu ya. Atau orang di rumah penghasilannya juga di situ, keluarganya juga di situ, tapi diusir mereka sehingga mereka tanpa harapan masa depan yang jelas. Apakah nanti pindah dari kampung halaman itu lebih baik atau tidak? Karena mata pencaharian juga di situ, keluarganya di situ. Tetapi diperangi, diusir dari kampung halamannya, itu lebih buruk perlakuan itu ketimbang dibunuh. Itu maksudnya al-fitnatu akbaru minal qatl. Maka ayat ini jangan diseret-seret ke arah terjemahan bahasa kita. Kan biasanya kita gitu selalu menggunakan ayat ini. Ya, adon fitnah karuang mesti gitu. Ojo mitnah, hati-hati, mitnah kuwi lebih kejam dari pembunuhan itu. Lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Maksudnya itu apa yang mereka lakukan itu lebih buruk daripada yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz. Abdullah bin Jahaz jelas menyerangnya itu karena mereka sedang ingin merusak masyarakat. Karena harta rampasan yang diambil dari peristiwa Abdullah bin Jahaz itu kan termasuk diantaranya adalah harta yang banyak untuk strategi perang dia terhadap umat Islam. Yang kedua, minuman-minuman keras. Itu, maka Abdullah bin Jahaz tidak menginginkan apa yang mereka bawa itu merusak masyarakat umat Islam yang waktu itu ketika Al-Baqarah ini kan surah atau ayat yang ke-80, wahyu yang ke-83 dari diturunkannya Al-Quran itu yang 114 surah. Karena 82 itu kan Makkah. Yang pertama itu yang di Madinah pertama ya Al-Baqarah itu. Al-Baqarah turun pada urutan ke-83. Artinya Al-Baqarah ini masih awal-awal di Madinah. Dinamikanya luar biasa masih. Umat Islam sedang membangun masyarakat Islam, tetapi orang-orang musyrik sudah mengatur strategi bagaimana masyarakat ini bubrah. Ya, termasuk dengan minuman-minuman keras, sehingga Abdullah bin Jahaz nggak mau tinggal diam walaupun salah prediksi. Disongko kuwi wis tidak di bulan haram, ternyata itu masih di bulan
haram. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz itu tidak lebih buruk dari yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah. Apa? Penyiksaan-penyiksaan mereka, fitnah yang mereka berikan kepada umat Islam berupa penyiksaan tadi itu mengerikan sampai umat Islam harus pindah dari kota kelahirannya Makkah yang mereka cintai menuju ke Madinah. Maka Rasul itu bukan, walaupun beliau tinggal di Madinah, tetapi selama tinggal di Madinah itu masih merindukan tanah kelahirannya. Ya, para sahabat juga begitu. Walaupun di Madinah mereka selama taruhlah 5 tahun di sana sudah mulai bisa menguasai ekonomi di Madinah, mereka tetap ingin pulang ke kampung halamannya. Makanya ketika ada informasi, sekarang tadi malam saya dapat informasi dari Allah bahwa kita diizinkan untuk berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Wah, itu rong dino dong mbaye pakaiane kuwi. Wes budak macam-macam itu sudah senang luar biasa sampai terkumpul 1.500 orang mau balik ke kota Makkah, pertama untuk umroh, yang kedua lihat kampung halamannya. Bahkan Rasulullah tiap hari ketika di Madinah itu harus menengadahkan tangannya kepada Allah agar kiblat itu dipindah ke Mekah, tidak ke Baitul Maqdis. Ya, jadi karena apa? Karena Rasulullah memang sangat mencintai kota Makkah dengan Ka'bahnya itu, sehingga Allah kabulkan permohonan Kanjeng Nabi itu di tahun kedua Hijriah. Nah, kayak gitu itu. Jadi tidak lebih buruk yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah itu, senantiasa tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi kalian sampai yaruddukum an dinikum, kalian keluar kembali ke agama semula, keluar dari agama Islam dan kembali ke agama sebelumnya. Mereka tinggalkan sampai kalian tinggalkan tuh agama kalian tuh. Ini stato seandainya kalian lemah, karena mereka mampu dan kalian itu lemah. Jadi upaya yang mereka lakukan agar kita ini tidak lagi konsisten komitmen dengan agama kita itu terus akan dilakukan. Maka disampaikan bukan hanya dengan fi'il mudhari, tetapi juga dengan kata yang eksplisit tuh, la yazaluna, senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman nanti itu. Kalau apa? Kalau kita lemah dan mereka kuat. Ini stata'u, kalau mereka mampu dan kita yang lemah, pasti kita akan keluar dari agama kita itu. Minimal kalau tetap KTP-nya Islam, yo perilakunya bukan lagi umat Islam, itu akan terus diupayakan itu. Maka wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, maka kemudian dia meninggal, wa huwa kafirun, sementara dia meninggal dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka sia-sia saja amal-amal mereka itu di dunia dan di akhirat. Nah, terjadilah diskusi di kalangan para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Ya, misalnya Pak, ini kan syaratnya yang menjadi penyebab utama amal perbuatan kita yang lampau-lampau tidak diakui itu karena satu murtad, dua kafir meninggal dalam kondisi kafir. Nah, kalau seandainya mereka murtad, kemudian dia itu balik lagi ke agama Islam lagi, itu bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika dia muslim dulu? Hajinya gitu ya. Apakah kudu ngulang kaji ini meneh? Itu diskusi di kalangan para ulama. Memang terbelah tuh ulama ini dalam menafsirkan ayat ini. Ada yang memahami dulu wes pernah kaji, ya, tiba-tiba murtad keluar, kan habitat a'maluhum,
amalnya sia-sia. Ternyata di ujung-ujung beliau kembali lagi ke agama Islam. Ya. Sebagai orang Islam yang punya kewajiban kaji, apakah sekarang dengan keislamannya yang baru setelah murtad tadi, kuabeh sing biyen ilang sehingga kita harus ngulang kaji meneh? Bahkan ada tuntunan salatnya kudu dikodok kabeh gitu. Ya gitu kan ya. Itu atau bagaimana gitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan iya, harus begitu. Nah, jadi yang dulu-dulu dianggap sudah hapus, sekarang menjadi umat Islam yang baru lagi. Berarti punya kewajiban kaji meneh. Lek sholat pastilah wong jenenge wong Islam. Lek kaji ki lho kudu ngantri dawa kuwi lho. Pansuse ra ramu-ramu sampe saiki. Dawa niku apa yo kudu daftar meneh, ngantri meneh gitu. Dan seterusnya. Apakah ya sudah karena dia masuk Islam lagi, karena syaratnya itu adalah yang habitat a'maluhum itu mereka wahwa kafirun, dia meninggal dalam kondisi kafir. Kalau meninggalnya tidak dalam kondisi kafir, maka amal-amal yang dulu masih tetap berlaku. Dosanya ketika meninggalkan agama itu bisa dihapus dengan taubatnya dan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, walaupun di dalam tafsir At-Tanwir itu tidak menyebutkan secara eksplisit seperti pilihan mana dari dua pendapat itu, tetapi kecenderungan dari tafsir At-Tanwir ini memahami bahwa dengan pemahaman yang nomor dua. Jadi nggak perlu ngulang meneh gitu, karena dua syarat itu harus terpenuhi. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah itu siji dekne murtad, yang kedua meninggal dalam kondisi kafir gitu ya. Tapi kalau dia tidak meninggal dalam kondisi kafir, maka kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kira-kira yang bener Pak? Ya nggak tahu, nggak ada orang mati ya. Ya itu kan tafsir. Iya, wallahu alam. Kecuali kalau dalilnya jelas itu. Karena ini tafsir, ada dua pendapat makanya. Ya, dengan pertimbangan dalil-dalil yang banyak, memang akhirnya tafsir At-Tanwir mengambil kecenderungan pendapat yang kedua. Tirapopo rasah ngantri daftar kaji meneh. Nah gitu maksudnya. Wis kaji ya wis, insyaallah nanti hajinya sudah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kita bahas pagi hari ini ya, untuk menyebutkan dua ujian yang tidak ringan. Mungkin bukan perang Ibu, kalau sekarang Bapak, nyawa itu mungkin bukan perang kalau sekarang, tapi apa saja yang kadang-kadang kita takut hilang nyawa, padahal itu dalam rangka untuk kebajikan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.